dari ratusan caleg yang udah kita undang, yang berani hadir beliau. Kayaknya aku harus ada di situ deh. Kayaknya aku harus berkontribusi di situ. Kontribusi. Salah menurut. Mas Mahendra, saya panggilnya Mas. Umurnya tua kamu, Pak. Keadaan apa di Sleman yang membuat kayaknya aku harus ada di situ deh. Kita butuh perubahan. Harga tanah mahal. Masyarakat ini mau orang-orang Sleman sendiri mau beli tanah susah. Kita coba lihat pertanian. Sleman ini tanahnya luas loh. Banyak pertanian. Tapi coba kita lihat harga-harga di Sleman seperti apa. Pertanian ini belum diperhatikan, belum disentuh. Masa sih kita kabupaten ini nggak bisa menciptakan swasembada pangan? Masalah perizinan investor-investor yang masuk ke Sleman ini harus memasukkan UMKM. Itu syarat utama. Perbedaan atau peran dari DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Itu sebetulnya peran masing-masingnya itu perbedaannya apa sih? Contoh gini, wayahe wong enom, wayahe arep ngopo? Ngopo? Nah, itu lho. Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Oke, welcome back to Tripods. Di sini segmen colak caleg lagi. Colek caleg. Coba legitimasi calon legislatif. Nah, gitu. So kemarin kita udah ngobrol. Itu udah hidup belum BTW? Udah dong. Oh, udah. Jangan belum hidup. Enggak ada suaranya loh. Enggak usah dibahas. Oke, jadi saya opening sedikit kembali seperti yang kemarin. Kemarin itu kan kita coba untuk bikin segmen baru gitu kan. Bagaimana kita para orang yang awam politik ini ya kan ngobrolin mengenai politik gitu. Kita akan ngobrolin mengenai politik, bagaimana sudut pandang kita dan harapannya. Kemarin kan di episode 1 kan kita harapannya bisa mengundang para praktisi politik ya kan. Yes. Jadi kan kita nggak hanya diskusi kosong gitu kan, orang-orang yang sama-sama nggak tahu politik gitu. Nah, kita akan undang untuk orang-orang yang benar-benar lebih tahu politik gitu, supaya kita bisa belajar, kita tahu sudut pandangnya, kita bisa berdialektika mengenai gagasan-gagasan dalam politik gitu. Nah, so itu yang akan menjadi pokok bahasan. Nah, luar biasa, Pak Tri. Pada hari ini. Sebelum kita kenalin. Sebelumnya. Harus ada garis merahnya. Apa tuh? Bahwa di sini tidak ada justifikasi tentang benar dan salah. Oke, siap. Ini murni sebagai wahana edukasi buat kita sama-sama. Ya, iya. Oke, kita hanya memadai untuk berdialektika lah. Gimana sih kita belajar, kita coba melihat sudut pandang dari sisi. Tapi pasti ini netral ya. Netral. Kalau kita netral. Kita ini kan ya kan netral bukan tamunya ya. Tegak lurus NKRI aja kalau kita gitu loh, maksudnya gitu loh. Yang penting untuk kemajuan bangsa udah gitu, nggak ada kepentingan lainnya gitu. Iya, kita ada di sini untuk kemajuan bangsa. Iya, betul. Salah satu bentuk kontribusi kita juga. Betul. Nah, luar biasa di episode yang kali ini kita akhirnya berhasil mendatangkan tamu, Mas. Siapa dia? Nah, beliau ini aku kalau jelasin beliau ini agak susah gitu kan. Karena beliau ini tuh bisa dibilang kakak saya juga, ya kan? Karena saya kecil itu beliau kenal gitu. Beliau kenal saya dari kecil. Beliau juga salah satu mentor saya dalam berwirausaha gitu. Anda kenal beliau yang nggak kenal saya. Gitu. Jadi beliau ini tadinya backgroundnya itu seorang profesional ya, seorang employee di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yaitu Indomaret, dan beliau adalah waktu itu kalau nggak salah satu BM termuda di Indonesia. Gitu. Jadi kalau nggak salah umur 28 tahun itu sudah jadi BM di Indomaret. Nah, sekarang beliau itu aktif sebagai entrepreneur gitu. Usahanya ada beberapa dan politikus juga. Nah, saya rasa ini beliau akan memiliki banyak sudut pandang, Pak. Jadi dari sudut pandang seorang profesional ada, dari sudut pandang entrepreneur ada, dari sudut pandang politis ada. Nah, jadi kayaknya kita perlu belajar banyak sama beliau. Oke. Gitu. So kita perkenalkan di sini kita ada Pak Mahendra. Ya, tepuk tangan dong. Nah, gitu. Akhirnya kita bisa ngundang orang yang nggak main-main ini orangnya. langsung orang besar nih, bener-bener besar. Dari sekian caleg, dari ratusan caleg yang udah kita undang, yang berani hadir beliau. Oh iya, pertama kali berani hadir ya. Kita tunggu nanti. Yang lain mungkin bukan nggak berani, tapi mungkin nggak sempat. Ya, belum sempat. Harapannya nanti habis ini akan pada datang. So, bagaimana kabarnya Pak Mahendra? Baik. Wah, luar biasa. Pak Mahendra, pertanyaan dasar. Awalnya kenapa tertarik
masuk ke politik. Itu dulu kita biar dapat audiens kita bisa dapat inspirasinya apa sih? Karena kemarin aja waktu kita bahas episode pertama kan kayak saya itu belum tertarik nih masuk ke politik. Nah, siapa tahu dari petuahnya beliau nanti kita jadi tertarik kan gitu. Kemarin saya garis bawahi, beliau mau ke politik kalau tidak melalui sistem pemilihan, tapi penunjukan. Nah, jadi bukan ke politik, ke pemerintah. Oke, sip. Jadi gini. Awalnya kita ini kan terjun di dunia kerja, dunia kerja, profesional kerja, dan kita merasa bahwa apa yang dalam dunia kerja ini kita udah capek. Nah, kita ini butuh tantangan baru. Awalnya tantangan. Kita butuh tantangan baru. Nah, tantangan ini apa? Tantangan yang bisa ataupun terlibat dengan masyarakat umum. Nah, salah satunya adalah dengan terjun di dunia politik. Di sektor waktu jadi pengusaha nggak bisa terlibat untuk masyarakat juga? Bisa. Cuman kan lebih ke sistem perusahaan. Jadi masih terbatas. Nah, ini kan kita bisa mengeksplor diri sendiri, kemampuan kita untuk mendekatkan diri. Ya kayak gitu, satu keinginan lah, bukan suatu hal yang paksaan, tapi memang kita butuh tantangan. Nah, tantangan di masyarakat, dan background kita juga memang sudah dari lama. Keluarga saya juga ada di pemerintahan dan di politik. Nah, salah satunya yang menarik sih seperti itu. Itu sih enggak harus karena saya harus melakukan suatu paksaan menjadi terjun di dunia politik, tidak. Tapi memang ada satu keinginan, ya kita butuh tantangan baru. Kalau kita kerja sama orang sama kok, kita mau dikerja perusahaan manapun sama, mau di perusahaan asing sama tipikal. Tapi bagaimana kita terjun mengatasi, mampu nggak kita membuktikan diri dengan kemampuan kita sendiri diterjun di dunia politik. Berarti lebih ke men-challenge diri, Pak. Itu sebuah men-challenge diri. Kalau tadi tantangan, ya ada momen di mana kita merasa punya harus ditanam. Ada sebuah keadaan, kayaknya aku harus ada di situ deh. Kayaknya aku harus berkontribusi di situ. Kontribusi. Salah menurut. Kontribusi di situ. Apa sih yang paling menarik buat Mas Mahendra? Saya panggilnya Mas. Umurnya tua kamu, Pak. Tua kamu. Udah ada jangan tua. Nah, apa sih keadaan? Tinggal di Sleman. Sleman. Artinya yang terdekat dilihat adalah Sleman. Kabupaten Sleman. Keadaan apa di Sleman yang membuat kayaknya aku harus ada di situ? Ya, kita butuh perubahan. Perubahan. Ya, contohnya begini. Di Sleman ini kita bicaranya adalah harga tanah mahal. Masyarakat ini orang-orang Sleman sendiri mau beli tanah susah. Betul. Itu jadi konsideran anak-anak muda tuh. Maksudnya gini, kayak sekarang UMR kita berapa? UMR 2,1 ya Sleman. 2,1. Saya kebayang aja harga saya kalau misalkan mau beli tanah di daerah tempat saya itu. Cuma dicatat ya, 2,1 itu daerah istimewa Yogyakarta loh ya. Bukan Sleman. Kalau Sleman berapa? Sleman masih. Itu Sleman. Itu Sleman. Kalau DIY malah 2 pas kalau nggak salah ya. 2 pas kalau. Lebih rendah ya. Kalau average provinsi ya. Jadi gini, selain dari itu, yang kedua adalah kita coba lihat pertanian. Sleman ini tanahnya luas loh. Banyak pertanian, tapi coba kita lihat harga-harga di Sleman seperti apa. Ya, pertanian ini belum diperhatikan, belum disentuh. Sampai, maksudnya disentuh secara profesional. Ya, artinya selain secara profesional, ya kita pemerintah ini sudah fokus belum di pemerintah ini, terutama di pertanian ini. Lahan kita banyak kok dari ujung sampai ujung, tapi harga pangan masih mahal. Masa sih kita kabupaten ini nggak bisa menciptakan swasembada pangan? Nah itulah. Oh iya betul juga. Ini kebetulan saya ada di sektor pertanian juga. Saya. Nah, menarik ya, selalu mengulik saya ketika salak di pinggir jalan. Sleman ini sebagai penghasil salak terbesar di Indonesia juga. Turi terutama. Oh iya betul. Di pinggir jalan kita belinya 10.000. Ya. Sampai dengan 15.000 per kilo. Ya. Di ekspor. Ya. 3.500. Betul, lebih murah. Lebih murah. Terus ngapain diekspor gitu? Kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa kayak gitu? Banyak faktornya, makanya. Apakah middleman-nya yang bikin gitu? Bapak pengusaha ekspor. Oke, kayaknya nanti akan menarik mengenai bagaimana ngomongin gagasan-gagasan dan implementasi dalam pemerintahan nantinya. Cuman aku mau tarik mundur dulu sedikit. Nah, mumpung ada Pak Mahe, ya kan? Nah, izin Pak,
kita sambil ngerokok biar santai boleh? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak Nggak apa-apa ya, kita sambil nge-vape lah biar santai. Kesehatan bro. Biar santai gitu loh, supaya nggak sepaneng banget. Ini kayaknya pembahasannya bakal serius, bakal berat gitu, bakal daging isinya gitu kan. Ice breaking di luar. Tadi sempat ngomong iya bakal panas nih. Gitu. Yang tadi menarik sebenarnya masalah pertanian salah lebih murah. Sekarang kita tanya ada diri kita sendiri. Sudah adakah wadahnya? Nah, kita tahu nggak wadahnya mesti kemana? betul. Ini salah mau dibawa kemana? Banyak loh perusahaan nasional yang terjun di Jogja, di Sleman terutama, yang belum ada izin juga banyak. Itu dia bisa dijadikan kebijakan. Masalah perizinan investor-investor yang masuk ke Sleman ini harus memasukkan UMKM. Itu syarat utama. Apakah itu ranah regulasi dari pemerintah daerah? Itu harus pemerintah daerah yang turun. Siapa yang bisa menentukan? Siapa yang bisa menentukan? Ya, sekali lagi, siapa yang bisa menentukan atau memberi kebijakan? Ini loh warga-warga saya ini, para penanam-penanam salah ataupun penanam-penanam lain, petani ini, mau tak bawa kemana? Mereka ini sekarang membuat UMKM sendiri dengan kelompok-kelompok sendiri. Saya yakin itu, tapi belum ada wadah. Ya, wadah yang memang sudah diciptakan secara profesional. Contohnya, ini contoh ya. Kabupaten misalkan, dia punya wadah untuk melakukan penerimaan itu, pabrik pengolahannya ditunjuk, menciptakan lapangan kerja. Oke. Semacam hilirisasi yang dibikin di pangan. Kita mau hilirisasi apa di Jogja? Di Sleman nih terutama. Nggak ada hilirisasi tambang. Mau ngomong tambang yang di sana, itu bukan ranah kita. Iya betul. Kita sudah lihat hilirisasi itu terjadi untuk komoditi cabai. Nah, cabai beberapa cabai ini yang dari petani dibeli. Ada wadahnya dibeli oleh pemerintah. Kabupaten Sleman. Itu baru satu itu. Sementara komoditinya di Sleman mulai dari buah sayur sampai dengan berbagai hal salak di dalamnya. Itu belum yang lain belum. Nah, jadi nggak sepenuhnya bahwa belum terserap, ada di Sleman itu pasar-pasar cabai khusus buat cabai ada. Aku tanya pertanyaan basic dulu, Pak Mahe. Mengenai ini sebenarnya peran dari mohon maaf aku belum nge-mute ya. Mas, notifikasi handphone bisa dimatiin nggak Mas? Ganggu ya. Sorry. Udah aku matiin. So pertanyaannya adalah sebetulnya, nih kan, perbedaan atau peran dari DPD, DPRD atau DPRD, DPD, DPR dan DPRD. Nah ini kan yang sering tak lihat kan pasti itu kan DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kalau nggak salah itu ya. Nah itu sebetulnya peran masing-masingnya itu perbedaannya apa sih? Sebenarnya gini, kita kelompokkan dulu jadi dua dulu ya. Jadi DPR RI sama DPRD. Nah karena sebenarnya fungsinya hampir sama, DPRD dari 2 sama dari 2 dari 1. Ya. Kalau DPR RI itu adalah fungsi lembaga negara yang melakukan pengawasan, penganggaran dan perundangan. Tapi kalau DPRD ya itu adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. Itu yang mesti dipegang. Berarti ranahnya di peraturan pusat dan peraturan daerah gitu maksudnya ranahnya? Ya, seperti itu. Kalau DPD kan beda lagi nih kayaknya DPD beda lagi. Dewan Perwakilan Daerah, DPD itu hampir sama dengan kayak DPR RI, sama kewenangannya di Jakarta juga sama. Cuman dia tidak punya secara basis wilayah ke pemerintahan itu tidak langsung karena dia tidak ada di turun di DPR RI-nya dia berbeda sekali. Cuman sebenarnya sistem dan pekerjaannya sama. Dia sama-sama nanti jadi anggota MPR juga. Sebenarnya sama. Cuman memang dari wadah masyarakat langsung. Kalau DPR RI dipilih melalui partai politik. Mereka secara tapi waktu pekerjaannya nanti sama itu ya? Sama di Jakarta. Sama proses pemilihannya itu sama. Proses pemilihannya mereka tidak melalui partai politik. Ya, mereka secara pribadi. Nah, tapi fungsi dan tugasnya di sana sama di pusat. Gitu. So tugas kalau Pak Mahendra sendiri kan ini insya Allah menyalonkan diri di DPRD besok 2024 ya Pak ya? Ya. Nah ini sebetulnya terus fungsi utamanya lah maksudnya gini, kalau tadi kan
bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu kan tadi kan katanya seperti itu. Nah ini sebetulnya tuh fungsi-fungsi konkretnya itu sebenarnya apa sih Pak dari DPRD ini Pak? Pertama adalah membentuk peraturan daerah. Oke. Ya, selain contoh kebijakan-kebijakan. Jadi misalkan ada investor baru, itu harus dibicarakan antara eksekutif dengan legislatif. Nah itu harus ada kebijakan, terutama yang terkait perizinan atau perundangan. Nah itu harus ada peran dari DPRD kabupaten. Nah terus yang berikutnya adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran APBD. Oh APBD itu juga berarti ranahnya DPR. Seperti itu. Jadi serta melakukan pengawasan peraturan daerah terhadap APBD yang sudah diketok itu. Seperti itu. Serta dia mesti begini, mesti terjun langsung ke masyarakat, melihat permasalahan yang ada di masyarakat, ya, terutama sesuai dengan komisinya masing-masing, ya, dari komisi masing-masing. Serta dia juga harus menjalankan pokok-pokok pikiran yang bisa bermanfaat buat di masyarakatnya. Bahasanya pokok pikiran yang ada di masyarakat. Jadi misalkan program-program pokirnya itu bisa bentuk pembangunan ataupun bentuk bantuan. Seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Oke. So kemarin itu kita di episode pertama itu bahas gini Pak. Kita ini kan calon ada banyak ya. Besok itu kalau nggak salah itu kita disajikan ratusan nama kalau nggak salah total dengan 4 surat suara ya, kalau berapa ya? 4 atau 5 surat suara? 3 sampai 4 surat suara. Itu dengan namanya banyak sekali gitu. Nah, sekarang yang kita lihat ini orang-orang para caleg ini berkampanye ini kan melalui baliho, fotonya, namanya, terus di sosial media udah mulailah ya gitu. Nah, cuman kita ini sering kali nggak tahu nih sebetulnya tuh gagasan yang mereka bawa ini apa gitu loh. Itu kan seperti kita membeli kucing dalam karung gitu. Maksudnya kita nggak tahu gagasannya, kita cuma tahu namanya, kadang-kadang tahu fotonya. Walaupun di kertas suara kalau nggak salah DPRD nggak ada foto ya. Nanyanya banyak banget, muter-muter sana langsung. Pak Mahendra, apa sih isu yang mau dibawa Pak? Nah, gagasannya apa? Gagasannya itu apa gitu loh. Takut banget. Sik toh. Tapi tadi paham saya yang tadi masuk. Jadi gini, kalau ngomong wadah sama gagasan ya setiap calon anggota legislatif ini mesti berbicara dasar dari pemilu ini. Siapa sih peserta pemilu? Peserta pemilu ini partai politik. Nah, di dalam partai politik itu ada yang namanya caleg. Nah caleg ini juga harus tahu, harus memprogramkan visi misi partai, sehingga dia tidak hanya berbicara masalah kepentingan pribadi. Baru itu bisa dipahami oleh masyarakat. Berarti caleg ini harusnya terus membawa ideologi dari partai. Salah satunya itu. Program-program partai apa? Itu harus dia tahu dulu. Sehingga wadahnya jelas. Oh, orang ini wadahnya adalah partai politik. Kalau orang kampanye wadahnya apa? Wadahnya pasti partai politik. Nah, cuman kalau bicara gagasan, yang abang bilang, itu lebih menarik untuk secara persoalan, secara personal. Nah, kalau kita bicara gagasan, ya kalau gagasan saya sih, saya nggak mau banyak-banyak, nggak mau susah. Ya, yang penting barang itu bisa nyampe ke masyarakat, bisa nyentuh ke masyarakat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting bisa realisasikan. Iya, betul. Kalau saya yang macam gagasannya, nggak logis ya kayaknya. Gitu. Nggak aplikatif. Contoh gini. Wayahe wong enom, wayahe arep ngopo? Ngopo? Nah, itu loh. Pertanyaannya di situ. Iya. Wayahe ngopo? Iya, betul. Ini kan menarik. Saat ini orang-orang muda ini kan lagi pemilu ini. Betul. Baru diangkat banget. Jadi diangkat banget nih. Apalagi nasional jelas kan. Berarti kita kan semua tahu lah. Pemilih ini rata-rata mayoritas ya nom-nom lah. Mudah-mudahan. Tapi pertanyaannya, wayahe apa sing digawe wong enom? Itu yang harus. Contoh ya. Saya memberikan gagasan gini. Saya lihatnya Kabupaten Sleman ya. Nah, saya selalu bercita-cita begini. Rumah tani masyarakat. Gimana tuh? Nah, ini yang berkecimpung di dunia pertanian nih. Gimana tuh? Rumah tani. Iya. Itu dicari kita nyiapin rumah buat tani. Oh, bukan. Wah, serem. Jadi begini. Saya berharap dan bisa ke depannya
kita nggak mau ngomong lebih luas. Kita bicaranya lingkup yang sangat sederhana. Desa. Oke, kenapa desa? Desa ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oke, make sense. Kalau tingkat kelurahan memang bersentuhan, tapi lingkupnya terlalu besar. Monitoringnya jadi malah nggak aplikatif. Harus belajarnya dari kecil dulu. Karena ini adalah sesuatu hal yang baru yang sudah ditinggalkan masyarakat Indonesia sudah lama. Contoh begini, rumah tani masyarakat. Ada satu tempat yang memang dibuat untuk menyediakan bentuk-bentuk pertanian atau bahan-bahan pertanian, mau beri bibit, peralatan dan segala macam, pupuk dan segala macamnya. Nah, itulah tempat di mana subsidi ada di situ. Subsidi tidak boleh dialihkan, ya, tidak bisa dijual belikan di tempat-tempat komersil kalau menurut saya. Harus dikelola oleh pemerintah langsung. Harus dikelola oleh elemen masyarakat yang berhubungan dengan pertanian langsung. Sekarang menjadi tidak lucu. Contoh misalkan, saya punya bisnis laundry, saya punya toko pertanian, tapi saya bukan menjadi petani, saya tidak paham pertanian. Ini menjadi pertanyaan. Dan di situ tersedia pupuk yang katanya disubsidi. Subsidi. Padahal harganya nggak subsidi. Ini bisnis. I see. Maksud saya, kelola orang-orang yang memang terjun di dunia pertanian. Nah itu dari mana? Ya harus dari kader-kader. Harus dari masyarakat yang milih. Yang milih siapa? Bisa RT, RW, Duko. Dengan sistem pengawasan. Nah kalau tidak diawasi, masalah. Nah siapa yang ngawasi? Cobalah kita mau turun sentuh masyarakat itu untuk mengawasi. Cuma di situ. Masyarakat yang berperan, tapi juga ikut mengawasi juga di sananya. Itu fungsi legislasi. Ya, anggota DPR ini kan punya kader banyak di masyarakat. Nah itu bisa menjadi fungsi pengawasan, mendapatkan informasi untuk pelaporan. Jadi harapannya subsidi pertanian ini yang megang orang-orang yang tahu pertanian. Ya, jangan sampai pelatih bola tapi nggak ngerti bola. Jangan sampai menteri olahraga nggak tahu, nggak pernah jadi atlet. Nah itu masalah. Ini bukan pemerintah ya, bukan pemerintah lah ya. Ya. Tapi nggak ngerti pertanian. Taunya bisnis. Nah. Tapi ketika ranah hasil dari pertaniannya dikelola dan didampingi oleh pengusaha-pengusaha yang inilah yang disebut rantai. Begitu hasil bumi ini keluar, harus rantai bisnis yang berbicara. Baru, bukan dari awalnya udah dibisniskan, tapi setelah itu hasilnya baru dibisniskan. Itu hidup. Tapi kalau dari depan dibisniskan, mampus itu sampai belakang. Tadi masalah pertaniannya. Masalah pertanian. Ya. Mas Mahe ini fokus di situ. Ya. Mas, Lalu sebelum lanjut yang selanjutnya. Ada isu tentang pengelolaan sampah Yogyakarta. Ini menarik. Yogyakarta itu beberapa bulan terakhir carut marut tentang pengelolaan sampah. Iya, sampah di tempatku itu nggak diambil-ambil. Sampah terbesar jujur-jujuran nih, itu masalahmu, nggak bayar iuran. Balik ke masalah sampah. Atau tidak? Ini kenyataan. Sleman berkontribusi terhadap sampah. Oh pasti. Besar. Memang di situ ranah Sleman itu ada pemukimannya juga industrinya juga banyak. Mas, kalau Mas Mahendra, gimana sih masalah menyikapi sampah itu tadi? Udah, karena kita cukup biar konsennya ke Sleman karena Mas ada di Sleman. Ya. What will you do? Mas Mahendra pengen ngapain sih? Gini. Satu daerah, siapa sih yang bisa memberikan kebijakan? Kepala daerahnya. Pasti kepala daerah. Ya. Nah, selain kepala daerah, ada eksekutif, ada legislatif. Yang jewerin kepala daerahnya. Ini pertanyaannya, jawabannya mau atau tidak? Kayaknya hampir semua problem itu tidak tentang mau atau tidak. Ya. Dibilang anggaran Sleman nggak ada, gede anggaran Sleman. Besar. Loh, berarti apakah ini memang sebuah ketidakmauan sebetulnya ada masalah sampah ini? Tidak mau jadi gini, bukan ketidakmauan. Mungkin dipikirkan, cuman belum ketemu. Atau bukan prioritas. Nggak tahu nih. Jangan bukan prioritas gitu kan. Padahal masyarakatnya udah teriak-teriak terus nih gitu. Maksudnya ketemunya ini ketemu apanya duluan ini ya gitu loh. Jadi gini, contoh maksudnya gampangnya gini deh.
kebijakan ini kan pimpinan yang bikin. Yes. Ya tinggal kita putusin. Masyarakat, sampahmu berapa banyak dihitung. Perlukah pabrikasi untuk pengolahan sampah? Perlukah lahan baru pembuangan sampah? Banyak di daerah Jogja, di Sleman ya. Di Sleman ini yang bisa dibuat tempat masih banyak. Tanah desa juga banyak, tanah pemerintah juga banyak. Lah mungkin tanah OO juga ada, cuman kita nggak ngerti. Nah, itu bisa dijadikan. Cuman yang jadi problematika di situ adalah warga sekitarnya menyetujui atau tidak. Iya, betul. Nah, tapi kan itu kebijakan pemerintah. Bagaimana melakukan pendekatan untuk ditentukan sebagai tempat pembuangan sampah lagi. Iya, iya. Nah, tapi saya nggak ngerti nih, hubungannya kan sama provinsi nih. Yes. Nah, kalau bicara kabupaten, nah semua kan saya nggak tahu. Nah, muaranya di mana kita nggak ngerti. Nah, jadi harapannya mau atau tidak sampah ini mau diselesaikan. Kalau mau diselesaikan putusin, mau pabrikasi atau mau pembuangan sampah. Gampang kok, tinggal diputusin. Kalau bicara masalah problematika, masih ada masyarakat yang menolak. Nanti siapa yang buangnya, biayanya terlalu besar, ongkos kirim ke daerah sana, itu banyak. Tapi semua tergantung diputusin atau tidak. Iya. Atau sebenarnya gini, sekarang kan eranya untuk eranya digital dan data sebetulnya. Sebenarnya kan begitu. Nah, apakah ketidakmampuan atau kebingungan dalam memutuskan itu karena pengambilan keputusan tidak berbasis data selama ini? Atau susah mengumpulkan data sebetulnya selama ini? Kalau data saya kira punya. Iya kan, harusnya kan punya. Gitu. Nah, maka kalau misalkan mengambil keputusan basisnya data, ini harusnya kan objektif, cukup objektif. Ini yang disebut keperpihakan. Orang mau berpihak kemana? Iya. Nah, masalahnya data itu jadi nggak berguna kalau sudah ada kepentingan. Rasa tidak maunya sudah nggak ada, rasa keinginannya tidak ada, mau gimana? Sekarang gini Bang, kita paling mudah aja. Abang misalnya jadi kepala daerah, lihat masyarakatnya buang sampah nggak bisa. Coba kemarin penyakit anak-anak aja batuk, pilek, parah. Lihat rumah sakit penuhnya seperti apa. Anak-anak loh yang korban. Apa iya nggak bisa melakukan lobby-lobby? Kita putusin ini, masyarakat sudah menderita. Justru di situ tepuk tangan warga ini akan semakin besar. Nah, karena ini agak kenapa jadi pertanyaan saya. Di tetangga kita di Jawa Tengah, kampung yang mengolah sampah itu punya profitability puluhan M per tahun dari hasil sampah, mengolah sampah. Dan dia kemas akhirnya menjadi banyak hal, termasuk bahan baku plastik dan lain-lain, itu bisa dikelola. Kok kita nggak bisa ya? Provinsi kita nggak gede amat sih Mas. Ada, cuman mungkin belum ada. Cuman atau jangan-jangan ini menyangkut sebuah pernyataan kepala salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa desa kota berbasis budaya dan seni itu harus miskin. Wah, setuju. Itu menarik. Ada data. Kebetulan saya hadir di sana, ada pidatonya yang menyatakan bahwa kota atau provinsi berbasis budaya dan seni di seluruh dunia miskin. Wajar kalau miskin gitu ya. Memang harus miskin banget gitu. Kita tanya pendapatnya Pak Mai. Gimana? Enggak, tapi ini masalah tadi yang dari sampah, efeknya kemiskinan dan lain-lain. Nah, kalau bicara sampah tadi tak lanjut ya. Memang sudah ada di daerah utara. Ada tempat pembuangan baru. Yang sudah sama pimpinan daerah memang sudah dibikin. Cuman pertanyaannya kapasitasnya mampu nggak? Nah, itu mesti. Ini kan sebenarnya problematika sampah ini sebenarnya kayak rantai makanan. Kesana kemari ya. Tapi kita juga melihat bahwa di Kabupaten Sleman ada tempat pembuangan di daerah Cangkringan kalau nggak salah itu ada. Cuman kita nggak tahu. Lanjutan masalahnya yang baru Mas adalah lanjutan dari sampah-sampah yang terkumpul di sana. Solusinya adalah dibakar. Ya. Nah, akhirnya menambah polusi baru lagi. Ya, betul. Sampah nggak kebakar aja udah ganggu, apalagi dibakar. Betul. Nah, bicara profit tadi, ya mungkin ada, cuman saya nggak ngerti profit ini seperti apa. Soalnya kalau udah bicara profit kan kita nggak ngerti. Buat siapa ya? Betul. Ya berharapnya sih buat rakyat. Ya, berharap buat rakyat. Ya. Kenapa sih rakyat nggak bikin perusahaan profit sampah? Bisa kok. Oh boleh? Bisa. Apakah itu boleh? Dan maksudnya koperasi atau gimana? Ya kelola aja, setiap kelurahan punya. Toh ada tanah
punya tanah, entah tanah apa. Betul juga sih. Ada tanah kas desa. Betul juga sih. Itu berarti kalau tanah kas desa kan hak pengelolaannya dikuasakan penuh kepada kepala desanya. Kan bisa dibikin badan usaha milik desa pengolahan sampah ini. Banyak itu usaha yang dipegang oleh pemerintah. Menurut saya bisa dikatakan kalau kita mau fair-fairan, performanya juga nggak oke-oke amat sebetulnya. Nah itu sebetulnya ada salahnya di mana sebetulnya? Gini, mungkin ada satu hal yang dikelola tidak secara profesional bisnis. Oke. Ya, memang pemerintah itu adalah sebuah perusahaan, kalau dibicarakan adalah sebuah lembaga yang tidak mencari keuntungan. Oke. Ya, tapi ada keuntungan di dalam pemerintahan. Ya, karena pemerintah mendapatkan penghasilan asli daerah. PAD, pajak. Nah, artinya sebuah usaha atau semacam ya tempat-tempat wisata, itu mesti dikelola dengan basis profitable. Walaupun milik pemerintah. Iya, mau menghidupi dari mana mereka? Contoh sederhana, kita misalkan contoh wisata mana ya? Lihat gunung lah, Kaliurang lah misalnya. Oke, ya, daerah pegunungan lah. Kalau itu nggak dikelola secara profit, mereka mau beli tempat duduk kursi dari mana? Coba sampean kalau di Kaliurang mau duduk di mana? Iya sih, betul juga. Ayo. Akhirnya wisatawan nggak nyaman juga ke situ. Iya, kita contoh sederhana di Kaliurang sampean mau duduk di mana? Di warung Masyarakat, tapi infrastruktur pendukung. Itu maksudnya. Mau duduk di mana? Karena memang yang dirasakan tuh jeglek Pak, antara yang dikelola oleh swasta dan yang dikelola oleh pemerintah. Itu rasanya tuh kayak, aku rasa kalau misalkan wisatawan yang dari luar, wisatawan entah itu asing ataupun lokal ya, tapi dari luar kota, saya rasa sekarang lebih banyak ke pariwisata yang dikelola oleh swasta, gitu jatuhnya. Ya. Itu karena tidak berbasis profit ya, untuk tidak memikirkan profit untuk yang harusnya mulai profitable. Karena kalau nggak dengan profit, mereka nggak bisa, sebuah lembaga ini nggak bisa menghidupi organisasi sendiri. Kira-kira punya solusi apa? Betul. Agar karena anak muda yang baru bekerja di Sleman khususnya, Yogyakarta dan Sleman, dengan 2.100.000 bisa punya rumah. Iya. Caranya, secara matematika nggak mungkin sih. Ya, itu lagi-lagi kembali ke kebijakan pemerintah. Dia mau berpihak ke masyarakat atau tidak, mau berpihak ke warga atau tidak. Ini kan terkait kebijakan. Ya, kita tarik mundur dulu. Ya, kenapa sih Jogja ini atau Sleman lah kita bicara khusus ya, selalu berkutat dengan permasalahan UMR yang rendah? Betul. Nggak pernah naik Pak, perasaan gue tuh dulu tuh. Naiknya dikit-dikit amat. Naiknya dikit. Harga tanah iya, bos. Nggak seimbang ya. Cuma jalan 3 kilo udah berubah harga itu, Bos. Ya karena keterbatasan ya, lingkup apa ya bahasanya? Keterbatasan dunia kerja yang ada di daerah sini. Itu mempengaruhi UMR. Mempengaruhi dong. Kalau kita jadi pengusaha, orang kerja di tempat saya tak gaji segini, wong kerjaan di sini juga susah kok. Betul juga. Supply and demand. Bahkan orang di Jogja atau di Sleman, saya yakin banyak perusahaan gaji di bawah UMR. Iya. Karena perusahaan tersebut juga kesulitan untuk menaikkan profitable-nya. Tapi itu looping nggak sih Pak? Artinya kalau perusahaan menaikkan profitnya susah, apalagi perusahaan yang di bidang retail misalkan, let's say ya. Nah, ini kita akan ngomong bahwasannya perusahaan ini juga daya belinya juga susah. Daya beli susah kenapa? Karena UMR-nya juga rendah kan gitu kan, kayak looping aja gitu. Itu suatu putaran lingkaran setan sebenarnya. Nah, tapi begitu dibuka lapangan kerja yang banyak, ya mungkin pandangan saya nggak ngerti ya, berbeda pandangan. Tapi ide saya adalah kenapa sih kita ini UMR rendah? Masa iya sih pabrik-pabrik nasional internasional nggak tertarik investasi di Jogja? Ya kan? Apakah infrastrukturnya mampu Pak untuk menarik pabrik-pabrik besar untuk berinvestasi di Jogja? Kita balik contoh aja pemerintah pusat. Pemerintah pusat aja buka investasi sebesar-besarnya. Yes. Tanah aja sampai ribut disediain. Di daerah situ kemarin rame kan. Itu sampai disediain tanah. Masa sih kita nggak bisa?
hei sini, tak kasih kau tanah murah, tapi kau investasi di sini. Ya. Tapi semua karyawan lokal dan harus dibayar UMR. Dengan meningkatnya itu, semakin banyaknya kantong-kantong pekerjaan itu, otomatis ya, otomatis masyarakat ini kan punya penghasilan tambah. Kenapa? Saya yakin orang di Jogja ini, di Sleman, pasti juga berbisnis di dunia pariwisata. Yes. Mau rental mobil, yang Betul, penting mau banyak. jasa-jasa wisata pasti banyak. Nah, begitu mereka punya ada pekerjaan itu dengan usaha itu meningkat, maka tanah itu atau perumahan bisa terbeli. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah keberpihakan dan kebijakan. Oke. Rumah subsidi ini banyak. Tapi pengelolanya siapa? Nggak jelas. Swasta. Saya cerita, masa kecil saya ada yang namanya rumah perumnas. Iya itu. Oh ya, jangan. Perumnas. Ya. Itu beli, orang tua saya dulu beli rumah perumnas itu 9 juta. Tahun 80-an. mungkin. Yang mana pasarannya berapa harusnya? Ayo murah samono. Artinya begini. Kenapa sih perumahan nasional ini tidak berkembang? Enggak dibuka lagi. Kalau nasional nggak mau lah perumahan daerah. Sebarluaskan ke masyarakat, dibuka saja buat umum. Kenapa perumahan daerah nggak dibikin? Yang bisa menentukan tanah ini harga berapa kan pemerintah yang bisa nih. Tinggal mau atau tidak.